Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi masih di pembahasan munada ya, dan kita di penutup 3 bait lagi munada tarkib. Fadhal di Alfiyah Ibnu Malik Tawdih wa Bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kama qala an-nadhim Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, faqul ala al-awwali fi thamuda ya thamu wa ya thami ala tsani biya. Baik. Maka katakanlah terhadap yang pertama pada Samud, ya Samu dan ya Tami, dan di atas kedua dengan iya, dan di atas kedua dengan iya. Iya. Itu masih pembahasan kemarin munada ya, lugonya. Yang tadir atau malla yang tadir. Antum memanggil Samu iya. Gimana? Terus Sama qala syarih Abu Muhammad Sa'id bin Abdul Hadi al-Yafi'i hafidhahullahu ta'ala, wa thamuda alaman idza ruhima ala lughati man yantadir taqulu fihi ya thamu wa ala lughati man la yantadir ya thami li'annahu yakunu isman tamman wa laysa fil arabiyyati ismun mu'rabun akhiruhu wawun lazimatun qablaha dhammah lidzalika tuqbalul wawu ya'a. nah ini dia alasannya. Masya Allah, kita dapat faedah lagi. Terus litatarrufiha ba'da dhamma wa tuqlabu dhamma kasrah. Amma ala lughati man yantadir falaysa isman tamman fa hunaka harfun mahdhufun yuntadhar. baik. Samud itu nama yang ditarkim di atas logo man yantadir, orang yang masih menanti huruf setelahnya. Kamu katakan padanya ya Samu. Di atas orang yang man la yantadir, logonya orang yang man la yantadir, ya Sami. Nah, sekarang kita akan dikasih tahu apa rahasianya kenapa Sami. Dipahamkan? Seharusnya kan ya Samu. Paham kan? Kenapa malah ya Sami? Kan seharusnya kan ya Samu, berarti kalau man la yantadir ya Samu. Bukan di dhamma langsung akhirnya. Di dhamma langsung akhirnya. Sekarang malah ya Sami. Li'annahu yakunu isman taman, karena dia menjadi isim yang sempurna. Dan tidak ada dalam bahasa Arab isim mu'rab akhirnya waw lazimah, tidak ada. Yang ada itu ya lazimah, alif lazimah. Ini rahasianya. Ya, sebelumnya dhamma tidak ada. Ada memang isim akhirnya waw tapi sebelumnya sukun. Dalbun. Paham kan? Dalbun kan akhirnya waw tapi sebelumnya sukun. Adapun isim mu'rab akhirnya waw sebelumnya dhamma tidak ada. Tidak ada. Dipahami kan? Oleh karena itu, lidzalika, oleh karena itu, karena alasan itu, tuqlabul wawu ya'an. Waw diubah menjadi ya. Kenapa? Qaidah sorfiyah litatarrufiha ba'da dhammah. Karena dia berada di ujung setelah dhammah. Jadi pertama wawunya diubah menjadi ya karena dia berada di ujung setelah dhammah. Karena tidak ada kata di ujung setelah dhamma yang akhirnya waw. Sehingga diubah menjadi apa? Iya. Waktu kelabut dhamma kasrotan. Setelah itu tinggal langkah terakhir. Ubah dhammanya menjadi apa? Kasro. Paham Rizki? Kan tamu. Karena waw di ujung. Paham kan? Setelah dhamma. Tidak ada kata yang seperti itu. Tidak ada kata yang seperti itu. Akhirnya diubah ke ya. Jadinya tamui. Tamui, paham kan? Setelah itu ya cocok dengan kasro, dhamma diubah menjadi kasro. Jadi apa? Tami. Ya tami. Jelas kan? Paham Rizki? Kan tamu. Paham tak? Tapi kan tidak ada kata dalam bahasa Arab yang akhirnya waw sebelum dhamma. Sehingga diubah ke ya wawnya. Menjadikan oh baik. Ya tamui. Kan tamui. Kan begitu jadinya. Paham kan? Tamui kena ya kan? Jadi ya itu
Wow. Setelah itu ya cocok dengan kasar. Sami. Iya. Sami. Jelas kan? Ini pembahasan. Ini ceritanya. Adapun logo man yantadir, maka dia bukan isim sempurna. Maka di sana ada huruf yang ditunggu. Ada huruf yang dihilangkan dan ditunggu. Sehingga ya tamu. Ya tamu. Paham kan? Iya. Terus. ثم قال النادم رحمه الله تعالى والتزم الأول فيك مسلمة وجوز الوجهين فيك مسلمة. Baik. Waltazimil awwala fi muslimah wajawizil wajahaini fi maslamah. Jadi ada muslimah, ada maslamah. Ada muslimah, ada maslamah. Ini ada hukum tersendiri. Dan wajib menggunakan yang pertama, yaitu logo man yantadir pada muslimah. Serta boleh dua sisi, yaitu logo man la yantadir dan man yantadir, man la yantadir pada kata maslamah. Paham tak? Ini kata muslimah, maslamah. Kalau muslimah, maka kita pakai yang pertama saja. Yaitu man yantadir. Man yantadir. Tapi kalau maslamah boleh dua. Terserah itu mau yantadir atau man yantadir, man la yantadir. Boleh. Dibolehkan hal itu. Terus. ثم قال الشارح حفظه الله مسلمة لو قلت يا مسلمة على لغة من ينتظر فلا إشكال وعلى لغة من لا ينتظر لو قلت يا مسلم لحصل لبس وهذا عام في كل ما كانت تاء فيه فارقة بين المذكر والمؤنث ومثله يا حارثة فيجب ترخيمه على لغة من ينتظر تقول يا حارثة ولا يجوز ترخيمه على لغة من لا ينتظر نحو يا حارث لأنه يشكل بين نداء ما فيه التاء نداء ترخيم وبين نداء الاسم الذي ليس فيه التاء ومنه حفصة وجوز الوجهين في كمسلمة لعدم اللبس فلك أن تقول يا مسلمة ويا مسلم ومثله يا حمزة تقول يا حمزة ويا حمزة. Baik, itu perbedaannya. Muslimah, kalau kamu katakan ya muslimah, ini di atas bahasanya man yantadir, fal iskal kan? Tidak ada masalah kan? Kalau dibilang ya muslimah berarti hilang tak kan? Karena masih menunggu tak. Masih menunggu tak, maka dia fathah. Tapi di atas logonya man la yantadir, kamu katakan ya muslimu, terjadi kesamaran. Ya tak? Karena kalau antum bilang ya muslimu, bisa saja tidak hilang tak. Nanti orang tidak tahu dia panggil perempuan atau laki-laki. Laki-laki, orang akan samar, ini hilang atau tidak. Iya kan? Kalau antum bilang ya muslimu, akan terjadi kesamaran. Dan ini umum pada semua yang taknya merupakan pembeda antara mudzakkar dan muannas. Jadi ini sebenarnya teorinya. Kalau tak marbutohnya pembeda antara laki-laki dan perempuan, maka hanya berlaku pada bahasa man yantadir. Tidak boleh man la yantadir. Kalau taknya pembeda antara laki-laki dan perempuan, berarti kita pahami kalau taknya bukan pembeda laki-laki dan perempuan, boleh saja. Boleh saja. Dipahami ucapan penulis ini? Ini faedah, Masya Allah. Iya. Kemudian kata beliau, semisal dengannya ya Harithah. Wajib tarhim di atas logo man yantadir. Antum bilang ya Harithah. Tidak boleh tarhim di atas logonya man la yantadir. Bahasa kedua. Yaitu untuk bilang ya harithu. Nanti akan samad. Nanti akan apa? Samad. Iya. Nanti akan samad. Antara harithu laki-laki atau harithu perempuan. Iya, perempuan. Li'annahu yuskil. Karena ini akan bermasalah muskilah. Baina nida'i mafita. Antara memanggil yang ada padanya tak. Iya. Nida tarkim dengan nida tarkim wa baina nidal ism dan antara memanggil nama alladzi laisa fihi ta yang memang tidak ada apa taknya wa minu hafsah. Di antaranya juga apa? Hafsah, karena ada hafsah pakai ta, ada hafs. Kan ada Abu Hafs, Hafs laki-laki. Hafsah adalah perempuan. Ini masalah juga. Nanti kalau antum bilang ya Hafsah boleh. Karena masih yang tadi. Karena orang kan tahu, oh kalau dia fathah berarti ada taknya itu yang hilang. Kalau antum bilang, ya hafsu, orang nanti akan bingung, ini yang ada taknya atau memang apa? Yang
yang mufrad nama mudzakkar samar nanti. Dan mereka bolehkan dua sisi maslamah karena tidak ada kesamaran. Kenapa? Karena maslamah ini memang nama laki-laki, bukan untuk membedakan dengan perempuan. Paham kan? Kalau muslim itu dia, muslim muslimah. Kalau maslamah memang nama laki-laki. Memang nama laki-laki. Boleh antum katakan ya maslama dan boleh antum katakan ya maslamu. Semisalnya juga Hamzah. Kan Hamzah tidak ada nama perempuan. Pasti kalau Hamzah nama laki-laki, iya kan? Tidak perlu diragukan ini, tidak ada kesamaran. Kamu katakan ya Hamzah, ya Hamzu, boleh. Boleh. Intinya adalah apa yang beliau bilang tadi. Kalau taknya untuk membedakan mudzakkar muannats, tidak boleh. Di bahasanya manla, tidak boleh bahasanya siapa? Manla yang tadi. Tapi kalau taknya bukan untuk membedakan muannats mudzakkar, tapi memang lafaz itu adalah memang lafaz yang dipakai kan tak, padahal dia adalah mudzakkar, boleh dua bahasa. Boleh dua bahasa. Berarti perlu juga kita melihat tak ini fungsi. Dipahamkan? ثم قال الناظم رحمه الله تعالى والاضطرار رخم دون نداء ما للنداء يسله نحو أحمد. Baik. Walittirar, ini terakhir ya. Walittirarin rohamu duna nida. Ini yang belum katakan di awal. Tarkim itu ada 3 kan? Pertama tarkim apa? Munada, kedua tarkim nisbah, ketiga tarkim doruro. Satu bait ini untuk tarkim doruro. Paham ini? Untuk tarkim doruro. Littirarin rohamu duna nida. Untuk karena darurat, dalam keadaan darurat terpaksa, mereka tarkim tanpa nida. Tanpa nida. Malin nida yasluhu. Apa yang ya pada lafaz yang cocok untuk nida seperti Ahmadu. Jadi apa yang ditarkim di nida boleh juga ditarkim karena darurat tanpa nida, tanpa nida seperti contoh Ahmad. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى هذا النوع الثاني من الترخيم وهو ترخيم الضرورة وشرطه أن يكون صالحا للنداء نحو أحمد تقول أحمد بترخيمه بدون نداء قال الشاعر لنعم الفتى تأشو إلى ضوء ناره طريف بن مال ليلة الجموع والحسر. Baik. Terus أي طريف بن مالك والحسر بفتح الخاء والصاد شدة البرد. أما الحارث والغلام فلا يصلح ترخيمه لأنه لا يصلح نداؤه بيا. baik. Kata penulis rahimahullahu taala wa hafizah, jenis ini jadi kedua dari tarkim, yaitu tarkim karena darurat. Belum cuma bahas 2 ya, karena satu kan di nisbah. Belum datang pembahasan nisbah. Iya kan? Sudah pernah dapat nisbah di Alfiyah? Hah? Belum dibahas. Iya. Oh, tasgir. Tasgir juga, nisbah juga ada tarkib. Ada tarkib pengurangan huruf hasan di tasgir. Tasgir belum ada juga kan? Sudah bahas tasgir? Belum juga. Kan dia masuk di pembahasan sorof. Ini jenis kedua. Syaratnya harus bisa untuk nida. Berarti tarkim doruro juga ini adalah terkait dengan yang bisa ditarkim pada munada. Contohnya Ahmad. Kamu katakan ya Ahmad. Kalau yang tadi ya, man lain tadi, Ahmu apa? Kenapa saya bilang ya? Tanpa ya. Kan selain nida. Antum bilang Ahmad. Sebut nama orang Ahmad. Maka kalau antum tidak menanti berarti Ahmu. Iya, Ahmu. Iya. Jadi bisa dipanggil Ahmad. Kalau panggil kan Ahmad. Ahmad. Kalau panggil. Kalau disebut saja, siapa itu? Ahmad. Maksudnya ini. Siapa itu? Ahmad. Iya. Orang Bugis kan biasa dikurangi. Ustaz. Ustaz menjadi Ustaz. Dia kurangi huruf. Oh, ternyata orang Bugis tahu juga tarkim. Iya. Bahasa tarkim dia pakai ternyata, Masya Allah. Iya. Alhamdulillah.
Itu dibilang bitarkimi biduni nida, tarkim tanpa nida ya. Kalau syair, boleh contohkan syair karena darurat kan. La ni'mal fata ta'syu ila do'inarihi torifu bunu malin lailatal ju'i wal qadar. Torifu ibnu malikin itu asalnya. Padahal ini kan cuma sebut nama atau bukan memanggil. Torifu ibnu malin. Tanpa nida dia hilangkan kafnya. Itu syahidnya maksudnya. Ini dororo apa? Syiria. Doror syiria. Iya. Wal qadar di fathah ko-nya dan sodnya syiddatul bard. Itu maknanya adalah al-qadar syiddatul bard. Dingin yang sangat. Dingin yang sangat. Adapun al-harith tadi ada juga iya yang disinggung sekarang al-harith wal gulam tidak cocok untuk ditarkim. Kenapa? Karena tidak cocok untuk dipanggil dengan ya. Gimana ini? Tadi kan harus bisa dipanggil. Kalau al-harith dan al-gulam tidak cocok ditarkim. Kenapa? Tidak cocok untuk dipanggil dengan ya. Kenapa bisa? Kira-kira. Siapa tahu? Sudah lewat. Ada al. Kalau al, antum panggilnya pakai waslah. Pakai pengantar. Antum harus bilang ya ayyuhal harith. Paham kan? Ya ayyuhal gulam. Sehingga kalau tidak bisa dipanggil, ya tidak bisa juga ditarkim. Ketika tidak bisa ditarkim di nida, maka tidak bisa juga ditarkim di mana? Tidak bisa juga ditarkim di selain nida. Itu maksudnya penulis. Itu maksudnya belum selesai munada murakom. Berikutnya kita masuk di pembahasan al-ikhtisas. Lanjut. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى الاختصاص. الاختصاص لغة مصدر اختصصته بكذا أي خصصته به وقصرته عليه. Ada di sana namanya al-ikhtisas. Nanti mansub alal ikhtisas. Jadi kan gini, ada mansub alal maf'ul bih, ada mansub alal nida karena munada. Sekarang ada namanya mansub alal ikhtisas. Nah, ini termasuk pembahasan yang wajib dihilangkan amil. Di antara yang wajib dihilangkan amil kan di pembahasan apa? Istigol. Ada di pembahasan lagi apa? Munada. Dan sekarang ada lagi pembahasan apa? Ikhtisas. Ikhtisas masdar dari kata ikhtasastu bikada. Saya khususkan dia dengan yang demikian. Ay khasastuhu bih. Saya khususkan dengannya. Wa qasartuhu alai. Dan saya batasi atasnya. Jadi ikhtisas adalah dia khususkan. Terus. واصطلاحا تخصيص حكم علق بضمير بما تأخر عنه من اسم ظاهر فنحو إن معشر الأنبياء لا نورث الحكم لا نورث علق بإن والتخصيص يفيد أنه يعلق بما بعده فالتخصيص بقوله معشر الأنبياء. Masya. Kata beliau secara istilah mengkhususkan hukum yang digantungkan dengan domir bima ta'akhir anhu dengan apa yang terakhirkan darinya minas min dhahir dari isim dhahir. Ini masalah. Jadi dia khususkan dengan domir kata yang setelahnya. Itu sederhananya. Dia khususkan dengan domir kata yang setelahnya. Contoh, inna, sungguh kami di sini siapa? Dia khususkan dengan kata setelahnya. Ma'syarul anbiya'i. Pertanyaannya, ma'syaro, kenapa mansub? Paham pertanyaannya? Kenapa mansub? Bifi'ilin mahdhuf alal ikhtisas. Kenapa alal ikhtisas? Karena takdirnya saya khususkan. Inna ikhtasastu bi ma'syarul anbiya atau ma'syarul anbiya. Khusus para nabi. La nurat tidak diwarisi. Atau la nurid tidak mewarisi. Ini hukum setelahnya. Jadi ada pertama, dikhususkan hukum yang disebutkan dengan domir, dengan apa yang diakhirkan dari isim dhahir, jadi ma'syarul anbiya isim dhahir. Isim dhahir dikhususkan dengan sebuah hukum. La nurat. Itu hukumnya. Tidak mewarisi. Ini hukum khusus untuk mereka. Sehingga namanya mansub alal ikhtisas. Hukum
la nuraf. Digantung dengan kata inna, kami. Dan pengkhususan ini memberikan faedah, ya, yufidu, terulang itu ya. Satu saja. Yufidu memberikan faedah annahu yu'allaqu bima ba'dah. Bahwasanya dia digantung terhadap apa yang setelahnya. Wa taksis dengan ucapannya ma'syarul anbiya. Kami para nabi, apa maksudnya? La nurot, tidak diwarisi. Paham kan? Tidak diwarisi atau tidak mewarisi. Tidak diwarisi dan tidak mewarisi. Kami para nabi, khusus hukumnya tidak mewarisi. Nah, ini belum mereka bahas juga di nahwu, apakah secara khusus atau secara bergandengan dengan yang lain. Bergandengan dengan yang lain. Terus, tapi kenapa disebutkan di nida? Ini dia rahasianya. Kenapa disebutkan di nida setelah nida? Kata belum. Maqala Nadim rahimahullah ta'ala al-ikhtisasu kanida'in duna ya ka'ayyuhal fata bi'ithri irjunia. Baik. Al-ikhtisas itu kan nida. Masya Allah. Itulah hukumnya. Ikhtisas itu sama dengan nida. Cuman bedanya duna ya. Tanpa ya. Tanpa iya. Itu yang belum katakan. Tanpa iya. Iya. Tanpa iya. Seperti nida tanpa ya. Ka ayyuhal fata. Keseharusnya kan gini. Keseharusnya apa? Ya ayyuhal fata. Itu kalau nida. Kalau langsung bilang ayyuhal fata. Maksudnya apa itu? Ikhtisas. Itu namanya pengkhususan. Itu namanya apa? Pengkhususan. Biitri urjunia. Biitri urjunia. Setelah lafaz urjunia. Iya, maksudnya apa? Kalimatnya adalah urjuni ayyuhal fata. Maksudnya kata ayyuhal fata setelah kata apa? Urjuni. Urjuni ayyuhal fata. Tidak diawal oleh apa? Huruf nida. وقال الشاري حفظه الله تعالى الاختصاص كالنداء من ناحية أنه يأتي منه المبني على الضم ويأتي منه المنصوب وإن كان التفصيل يختلف. وفي الاختصاص لا يبنى على الضم إلا أيها أو أيتها وما سواه فهو منصوب وإن كان مفردا فتقول بنا تميما بالنصب. ويخالف الاختصاص النداء أن الاختصاص لا تكون معه الياء لا ظاهرة ولا مقدرة. كذلك الاختصاص لا يأتي أول الكلام بخلاف المنادى بل لا بد أن يتقدم ضمير ثم يأتي الاختصاص ليخصص ذلك الضمير. وأشار الناظم رحمه الله تعالى إلى هذين الفرقين في البيت. Baik. Kata penulis ikhtisas itu seperti nida. Dari sisi datang darinya ada yang mabni di atas dhammah dan ada yang mansub. Terang sekarang. Dari sisi mana dia seperti nida? Maksudnya dia itu ikhtisas itu kadang kalau dia mudhaf mansub, kadang dia syabibin mudhaf mansub. Paham kan? Kalau dia nakira ghairu maksuda mansub, kalau dia mufradul alam atau nakira maksuda mabni di atas dhammah. Anu paham kesamaannya? Paham kesamaannya? Masya Allah. Ini faedah. Jadi tidak selamanya itu di fathah. Tergantung. Seperti di ma'syarul anbiya. Antum fathah mansub. Kenapa? Kan dia mudhaf. Kan dia mudhaf. Ya, itu dari sisi itu. Kita dapat ilmu dan ini belum pernah didapatkan di kitab sebelumnya. Wa in kana tafsilu yaktalif, walaupun rinciannya berbeda. Yaitu fafil ikhtisas. Ini rinciannya. Fafil ikhtisas la yubna ala dhamm. Pada ikhtisas. Tadi itu yang berlaku umum dulu ya. Pada ikhtisas tidak dimaberikan di atas dhamma illa ayyu atau ayyatuha. Faedah besar. Tidak dimaberikan di atas dhamma kecuali ayyu dan ayyatuha. Adapun selainnya mansub. Jadi walaupun mufradul alam mansub kalau antum ikhtisas. Karena yang di dhamma hanya siapa? Ayyu atau apa? Ayyatuha. Faedah Masya Allah. Dalam masalah ikhtisas. Iya. Kemudian
Kata beliau mansub. Wa in kana mufrad, dan walaupun dia mufrad. Seharusnya kan tahu mufrad sini dah? Bukan mudhaf, bukan syabi bil mudhaf. Dia mansub pokoknya walaupun mufrad. Kamu katakan bina, ya, bina tamiman. Bina tamiman. Jadi tamiman mansub bin nasbi. Iya. Alal ikhtisas. Dengan kami, tamim. Khusus tamim dengan kami. Khusus orang-orang tamim bersama kami. Wa yuqalibul ikhtisas an-nida'a. Al-ikhtisas itu berbeda dengan nida, yaitu anal ikhtisas la yakunu ma'hul ya. Namanya ikhtisas itu tidak ada bersamanya ya. La dhahiratan wal muqaddaratan. Tidak ada ya yang nampak, tidak ada pula ya yang muqaddarah. Demikian pula ikhtisas tidak datang di awal kalam. Berbeda dengan munada, ya kan? Kalau munada boleh di awal. Kalau ikhtisas tidak pernah di awal kalam. Balla budda yataqaddama domirun. Bahkan harus ada di awalnya ada domir. Tadi inna ma'syarul anbiya harus ada. Tsumma ya'til ikhtisas, kemudian datang yang terkhususkan liyukhasis dzalika domir, untuk mengkhususkan domir itu. Sungguhnya kami para nabi. Nah, kami tadi umum. Kemudian kata para nabi mengkhususkannya. Wa asyarun nabi ila hadaini fariqaini al-farqaini. Penulis mengisyaratkan kepada dua perbedaan ini fil bait, dalam bait tadi. Terus ثم قال بإثر رجونية أي بعد رجونية نحن أرجوني أيها الفتى. فرجوني فعل وفاعل ومفعول وأيها مبني على الضم في محل نصب على الاختصاص أي مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص أو أعني والفتى نعت مرفوع. فأيها الفتى ترجع على المتكلم الذي يعود عليه الياء وكأنه يقول أرجوني فأنا الفتى أهل الرجاء. Walau adat ayyuhal fata 'alal baik, sampai sini dulu. Bi'itri urjuni maksudnya setelah urjuni. Setelah urjuni maksudnya urjuni ayyuhal fata. Kalimat begitu maksudnya. Kan dia tidak boleh di awal. Kan dia tidak boleh di awal. Berarti setelah urjuni. Urjuni, maka urjuni fi'il dan fa'il dan maf'ul. Jadi tiga situ ya. Fi'il, fa'il, maf'ul. Kenapa? Kan fi'il amr kan? Berarti ada fa'il. Ni, itu ya-nya itu adalah maf'ulun bi. Ayyuha mabni di atas dhamma fi mahalli nasbin alal ikhtisas, itu dia. Ay maf'ul bih li fi'il mahdhuf taqdiru akhussu atau a'ni. Wal fata na'atun marfu. Sementara fata adalah na'at marfu. Na'at marfu. Iya. Terus kata beliau maka ayyuhal fata kembali ke mutakallim yang berbicara. Alladhi ya'udu alaihi ya, yang kembali padanya ya pada kata urjuni. Fakanahu yakul, seakan-akan dia berkata urjuni fa'anal fata ahlur roja. Dah? Iya, fa'anal fata ahlur roja. Terus ثم قال حفظ الله ولو عادت أيها الفتى على المخاطب لكانت منادا بحرف نداء محذوف. ومما يخالف الاختصاص النداء أن النداء لا يشترط أن يتقدمه ضمير بخلاف الاختصاص فلا بد من تقدم الضمير. والضمير الذي يتقدم الاختصاص لا يكون إلا للمتكلم فلا يكون ضميرا غائبا ولا يقال بهم معاشر العرب حصل كذا وكذا على أنه مختص من الغائب وهو الياء. ويأتي قليلا للمخاطب ذكروا عن بعض العرب أنه قال بك الله نرجو الفضل فاللفظ الجلالة منصوب على الاختصاص عائد على الكاف. فالأصل أن الضمير يكون للمتكلم ثم يأتي المخصوص نحو إن معشر الأنبياء لا نورث ونحن بني ضبة أصحاب الجمل ننعبن أفان بأطراف الأسل نحو نحن بنات طارق نمشي على النمارق أي خص بني ضبة wa khussu banati Tariq. Baik, Masya Allah. Kata beliau, seandainya kembali lau adat ayyuhal fata alal mukhatab, seandainya kembali ayyuhal fata di atas yang diajak bicara, kepada yang diajak bicara, bukan kepada domir ana ya yang urjuni, ya, maka lakanat munadan dengan huruf nida yang mahdhuf. Jadi jadinya gini, kalau kembali ke yang antum aja bicara, maka antum akan bilang ya ayyuhal fata.
urjuni ya ayuhal fata. Harapkanlah kepada saya, wahai anak muda. Anda, wahai anak muda yang antum aja bicara. Tapi karena ayuhal fata kembali ke ni, ke saya bukan kembali ke anta yang ada pada domir fa'ilnya. Paham ini? Kan ada dua domir situ, nah? Ada domir maf'ulun bi, ada domir fa'il. Kalau kembali ke fa'il yang antum aja bicara, ya kan? Maka itu munada mahdhuf. Huruf nidanya mahdhuf. Tapi karena kembali ke ni maf'ulun bi, maka di situ adalah apa? Bukan munada mahdhuf, tapi apa? Munada mansub alal mansub alal ikhtisas. Itu perbedaannya. Iya. Wa mimma yukhaliful ikhtisas an-nida. Di antara perbedaan antara ikhtisas dan nida. Nida tidak dipersyaratkan harus diawali oleh domir. Berbeda dengan ikhtisas. Ikhtisas harus diawali oleh domir. Domirnya itu macam-macam. Marfu, mansub. Dipahamkan? Marfu, mansub. Dan itu pada asalnya. Kemudian ketika kita melihat tadi contoh penulis. Ya, semuanya domir apa? Mansub. Semuanya domir mansub. Terus istilahnya kata belum fala yuqal istilahnya fala budda min taqaddumi domir. Harus ada domir. Wa domir alladhi yataqaddam al-ikhtisas la yakunu illa lil mutakallim. Itu pertama. Yang berikutnya. Jadi kan harus ada domir di depan. Terus domirnya itu harus mutakallim. Dipahami nih? Fala yakunu ghaiban. Enggak boleh domir ghaib. Enggak boleh fala yuqal bihim ma'asyirul arab. Hasala kada wa kada ala annahu mukhtasun minal ghaib huwal ha. Enggak boleh. Wa ya'ti qalilan lil mukhatab. Anda kan gini, asalnya bab ikhtisas itu harus diawali domir apa? Harus diawali domir apa? Mutakallim. Kalau ghaib tidak. Gimana kalau mukhatab? Juga tidak. Kecuali sedikit. Paham maksudnya? Berarti intinya kebanyakannya yang mendahului ikhtisas adalah domir mutakallim. Jarang domir mukhatab, tidak ada pada domir ghaib. Jarang pada domir mukhatab dan domir ghaib tidak ada sama sekali. Dakaru an ba'dil Arab. Kenapa mereka bisa datang domir mukhatab? Mereka sebutkan dari sebagian Arab ucapannya bika Allah narju al-fadla. Anda falabdul jalalah katanya mansub alal ikhtisas, yaitu hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu Allah kami mengharap kebaikan. Paham terjemahannya? Hanya karena mansub alal ikhtisas. Iya, itu yang mereka katakan. Ya, kemudian mansub alal ikhtisas aidun alal kaf, yang kembali ke kaf. Kafnya itu kan Allah. Kafnya itu adalah Allah, engkau. Iya. Dan asalnya bahasanya domir itu untuk mutakallim. Kemudian datang setelahnya yang dikhususkan. Contoh inna ma'syara, inna kami. Mutakallim berarti ma'syarul anbiya ila nurat. Dan contoh lain nahnu dom mutakallim. Bani dhabbah ashabul jamali nan'i bin affana bi atrafil asal. Ya, ada domir mutakallim nahnu. Banah dan contoh lain nahnu banati tariqa. Namshi alan namariqa. Nahnu ay akhussu bani dhabbah wa akhussu banati tariq. Dipahami ini pembahasan? Jadi ini yang beliau katakan terkait dengan domir yang mendahuluinya. Terus Maqala Nadim rahimahullah ta'ala wa qad yura dha duna ayyin tilwa al kamithli nahnu al-urba ashqa man badal. baik. Kata beliau wa qad yura da duna ayyin tilwa al kamithli nahnu al-urb ashqa man badal. Pada yura terkadang pandang ya itu ikhtisas ini juga datang tanpa ayu pada lafaz yang beral. Kan tadi kan biasanya itu ayu, biasanya setelahnya apa? Beral. Tapi telah didapati juga datang ayu setelahnya tanpa al. Ini pembahasan penutup terkait dengan ikhtisas. Terus ثم قال الشارح حفظه الله تعالى قد يرى المخصوص بدون أيها أو أيتها لكنه يأتي
لكنه يأتي تلو ال فتقول نحن العربة أشقى من بذل فنحن مبتدأ والعربة مفعول بفعل محذوف تقديره أخص وأشقى خبر المبتدأ. وجملة الاختصاص في الغالب تعرب جملة الاعتراضية وقد تكون جملة حالية. والاسم الذي ينصب على الاختصاص يأتي على أوجه أيها وأيتها وهذه مبنية وما سواها معرب. يكون محلا بأل نحو نحن القربى أشقى من بدل. Baik, sampai situ dulu. Kadang dilihat yang dikhususkan tanpa ayu atau ayatuha, lakin datang setelahnya beral. Tanpa itu tapi setelahnya beral. Kamu katakan nahnul urb. Dah, padahal seharusnya nahnu ayyuha. Paham ini kan? Ada ayu, kalau setelahnya ada al, kan seperti munada. Kalau setelahnya ada beral, maka biasanya ada siapa? Ayyuha atau apa? Ayyatuha. Tapi ini datang tanpa itu. Asqaman badal. Nahnu mubtada, al-urba, maf'ul untuk fi'il mahdhuf takdirnya akhussu, mansub alal ikhtisas. Wa asqa khobar mubtada. Jumlah sebagai khobar mubtada. Jumlah ikhtisas kebanyakannya di-i'rab dengan jumlah i'tiradiyah faedah. Biasanya jumlah ikhtisas itu, jumlah yang dikhususkan itu biasanya di-i'rab dengan jumlah i'tiradiyah. Apa fungsinya belum tahu ini? Yaitu supaya kita tahu dia punya mahal atau tidak. Kalau jumlah i'tiradiyah punya mahal atau tidak? Tidak punya mahal, tidak punya mahal. Terus kata beliau waqad takunu jumlatan haliyah. Cuman terkadang dia menjadi jumlah haliyah. Berarti punya mahal fi mahali nasbin. Dan isim yang dinasab alal ikhtisas datang di atas beberapa sisi. Pertama ayyuha dan ayyatuha ini mabni dan selainnya mu'rab Terus bisa juga dia beral seperti nahnul urb asqaman badal. Terus ثم قال ويكون مضافا نحو إن معشر الأنبياء لا نورث ونحو إن طلبة العلم لا نغش ويأتي علما وهو قليل قال الشاعر بنا تميما يكشف الضباب فتميما منصوب على الاختصاص أي أخص تميما أو أعني تميما. فائدة لا يأتي المنصوب على الاختصاص نكرة ولا اسما مبهما فلا تقول بي هذا كذا وكذا ولا بنا هؤلاء ولا نحن معشرا نحب الخير لأنه نكرة والضمير معرفة والنكرة أعم منه فلن تبينه. والباعث على الاختصاص الفخر نحو بنا تميما يكشف الضباب أو التوادع أنا المسكين محتاج لإعانتي أو بيان المقصود بالضمير نحو إن معشر الأنبياء لا نورث. baik, Masya Allah. Kata beliau kadang juga yang dia mudhaf kan sama dengan munada kan. Kadang juga dia mudhaf. Contohnya inna ma'syarul anbiya'i, jelas ini la nurat. Dan contoh lain lagi inna talabatal ilmi mudhaf la nagush. Masya Allah. Kita sekalian penuntut ilmu tidak pernah menipu. Ya di alaman juga datang dia sebagai nama, cuman qalil. Jarang ya, sedikit ya ikhtisas itu nama. Contohnya bina tamiman yukshafud dabbab. Iya, maka tamiman mansub alal ikhtisas. Ai akhussu tamiman a'ni tamiman. Faedah tidak akan datang mansub alal ikhtisas nakirah. Tidak pula isim mubham. Isim mubham tahu dah? Ya. Apa itu? Isim isyarah dan isim mausul. Fala taqul bi hada kada kada, enggak. Wala enggak boleh pula bina haula, enggak. Wala nahnu ma'syaron nakira, enggak. Nuhibbul khair li'annahu nakiratan, kan dia nakira wa dhamir ma'rifah. Sementara dhamir kan sebelumnya adalah apa? Ma'rifah. Wa nakira a'am minhu falam tubayyinhu, dan nakira itu kan lebih umum daripada dhamir. Maka dia tidak menjelaskan dhamir. Kan tujuan dari ikhtisas itu kan menjelaskan itu yang umum. Paham kan? Kami, siapa kami? Kan datang menjelaskan. Kalau antum datang setelahnya nakira, tidak menjelaskan. Tidak menjelaskan. Terus wal ba'id alal ikhtisas.
hal yang membuat kita mengkhususkan. Apa sih sebabnya kita melakukan menggunakan iktisad? Pertama, al-fakru, karena ingin membanggakan. Ingin membanggakan. Nah, bina tamiman yukshafud dobbabu. Nah, lawannya juga yang kedua, awit tawadu. Bisa juga bukan hanya membanggakan, tapi mau merendah diri. Contohnya, anna al-miskina muhtajun li'anatik. Kami ini miskin, butuh bantuan. Ini kan, ya ini kami ini yaitu miskin, butuh bantuan. Atau bayanul maksud bid dhamir. Bisa juga yang ketiga, menjelaskan maksud dari dhamir itu. Jadi bisa untuk membanggakan diri, bisa untuk merendah, dan bisa juga untuk datang menjelaskan maksud dari dhamir yang disebutkan sebelumnya. Seperti inna, sungguh kami. Siapa kami? Ma'asyarul anbiya la nurad. Jelas kan? Selesai al-iktisas. Berikutnya lagi adalah at-tahdir wal igra. Mirip juga dengan itu. Tahdir wal igra. Ya. Tahdir dan igra. Insyaallah kita ambil besok lagi. Tinggal satu lagi tentang nida, satu lagi. Iya. Apa? Kan munada ada ya. Ikhtisas, no? Seandainya kembali ke mukhatab, urju. Kamu harapkanlah. Wahyi al-fatah. Kalau kembali kepada yang diajak bicara, kamu. Maka berarti untuk bilang, urju ya ayyuhal fatah. Enggak, saya sudah bilang tadi. Urju nih. Dua domir dah. Ada mukhatab, anta. Ya, antum ya. Hah? Antum. Apa? Urju. Wow jemaah tak? Kan mukhatab itu saudara. Antum. Ni saya. Sekarang ayyuhal fatah kembali ke siapa? Bisa kembali ke antum. Wow jemaah. Dan bisa kembali ke apa? Ni saya. Antum kembalikan ke saya. Kalau kembalikan ke saya berarti ikhtisas. Kalau kembalikan ke antum berarti munada yang dihilangkan huruf nida. Berarti tidak ada huruf nida masa antum panggil dirimu. Dah? Dah? Dia tutup mulut. Kenapa anda tidak cocok untuk mengkhotob? Wahai kalian, berhalaplah kepadaku. Wahai kalian, ayyuhal fatah. Wahai kalian, anak muda. Tidak cocok itu. Cocok toh. Cuman kalau begitu berarti munada. Kenapa tidak cocok? Hah? Apa? Kan ada ayyuha, saudara. Ayyuha itu kan dipakai untuk mufrad, musanna, jama. Atau masih ingat ayu tuh? Atau ingat di ayu? Ayu itu adalah berakal atau tidak? Kan itu kan isim mausul mustarak. Kenapa kita pergi bilang al-fatah? Ayu ini yang dipanggil. Ayu ini yang dipanggil. Ayu itu apa? Kan mustarak. Tahu mustarak? Digunakan untuk mufrad. Paham kan? Digunakan untuk musanna. Digunakan juga untuk jama. Apalagi ayu. Lil akil wali goiril akil. Paham ya, sob? Enggak, antum paham gitu. Selesai. Apa itu?
Kan enggak apa-apa. Sudah dibilang kan enggak apa-apa, naat jamit toh. Iya enggak? Kan kita sudah lewat di kultur nada. Naat itu boleh juga jamit. Bahasa kali. Yang di bait ke 219 ada bait itu tentang Doi Urbono Bali. Kenapa kamu situ Bali? Kenapa kamu Kan memang tuh untuk nilai enggak beral. ketika dia Makanya justru hilang, tanwinnya berpindah. Tanwinnya berpindah tuh. Kan malikin, hilang kaf, lin. Bisa jadi gas kan tadi itu yang ini yang menjual kata misalnya kan kalau kembalikan tadi kepada wow yang jadi foto itu kan harus ada yang langsung berarti bisa kan misalnya aku dapat ki bentuk jumlah yang seperti itu tapi domain di belakangnya foto bisa dikiaskan jadi kita bilang juga oh di sini ada yang jadi kan bisa begitu. Betul. Kan boleh ya nida dihilangkan. Yang munada itu boleh dihilangkan. Itu ciri-ciri korinanya. Paham kan? Kan huruf nida boleh hilang. Jadi kalau misalnya ke belakangnya domain goib berarti jadi badal dia nanti. Jadi badal. Kalau domir mutakalim berarti igro. Iktisos. Iktisos. Paham kan? Siapa tadi? Ahmad? Ya kami kan beliau katakan lihat yang punis maktaman dia menjadi isim yang sempurna. Sempurna. Artinya tidak tunggu lagi setelahnya. Berarti mau beliau kan? Mabni di atas dhammah. Muqaddaro di atas ya. Kalau ada dengan domong kontrol di atas huruf. Nah, kan tidak ada dihapus. Kan antum tidak tunggu. Yang dihapus kan dal. Itu. Yang dihapus dal. Iya, namanya iktisas itu kan khusus tu, akhusu, a'ni. Kan. Nah, harus masuk. Nah, antum kalau ngomong begitu, berarti kan hilang tadi persyaratannya. Kan persyaratannya harus diawali oleh domir. Jadi tidak selamanya itu yang ditakdirkan. Ini langsung bilang mansub alal iktisos. Kan harus tadi syaratnya diawali oleh siapa? Domir. Domirnya harus apa tadi? Mutakalim. Paham kan? Kan itu. Jadi tidak selamanya itu langsung bilang mansub ditakdirkan ini berarti Tidak bisa. Ada syarat ini, Bab. Ada syaratnya ini, Bab. Namanya darurat, syair. Tidak ada orang darurat tanpa syair, tak? Iya kan? Bolehlah selain syair orang mau sekali binasa. Nah, dia panggil begitu. Mau jatuh di jurang ini kasihan. Begitu. Darurat namanya, tak? Darurat. Ini namanya, kan kalau kita berbicara darurat di bahasa Arab, berarti kan di syair. Sudah? Subhanallah.